Pusat sebuah lingkaran terletak pada sumbu X. Pusatnya terletak pada sumbu X. Jika lingkaran itu menyinggung garis Y sama dengan X di apsis A dengan A lebih besar sama dengan 0, maka persamaan lingkaran tersebut adalah. Oke, kita buat dulu gambarnya supaya kita mudah membayangkan. Misalkan kita punya sumbu X dan sumbu Y seperti ini. Lalu kita punya garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X itu dapat kita lihat bahwa nilai X, Y, cara menggambar garis ya. Cara menggambar garis kita tentukan aja nilai X, Y-nya. Kan kita tahu bentuknya pokoknya garis, kita temukan aja dua titik, nanti kita hubungkan. Misalkan X-nya 0 berarti Y-nya juga 0, X-nya 1, Y-nya juga 1. Jadi dia melalui 0,0 dan 1,1. Misalkan saja di sini. Nah, tinggal kita hubungkan. Kita buat garis yang melalui 0,0 dan 1,1 seperti ini. Oke. Nah, nih, ntar kita buat supaya lebih real. Nah, seperti ini ya. Dari sini melalui titik ini. Oke, nah ini kita sudah punya garis Y sama dengan X di sini. Kita beri nama dulu, ini ada garis Y sama dengan X. Lalu ada sebuah lingkaran, dia terletak pada sumbu X, pusatnya. Jadi kita tahu lingkaran berpusat di sumbu X. Jika lingkaran itu menyinggung garis Y sama dengan X di apsis A, berarti dia A-nya sama dengan 0, kan lebih besar dari 0 nih. Kan A-nya lebih besar dari 0. Karena A-nya lebih besar dari 0, apsis itu adalah bagian dari X-nya. X-nya itu di A, berarti artinya letak dari lingkarannya ada di kuadran 1. Karena kan kalau misalkan ini kita panjangin ke kiri, ini ke bawah, maka dua lingkaran yang mungkin untuk menyinggung sumbu X yaitu ada di kuadran sebelah kiri atau di kuadran sebelah kanan. Tapi karena A-nya lebih besar dari 0, kita tahu bahwa gambarnya pasti ada di sebelah kanan seperti ini. Tinggal kita buat suatu lingkaran seperti ini. Nah, kurang lebih lingkarannya seperti ini. Ntar kita geser supaya pusatnya ada di 0,0. Nah, kurang lebih ada seperti ini lingkarannya. Nah, di sini kita tahu lingkaran itu pasti punya pusat. Kita beri nama dulu. Misalkan pusatnya kita beri nama dengan P. Dia bilang menyinggung garis Y di apsis A. Ini adalah titik singgung. Titik singgungnya berapsis A. Berarti koordinat titik singgungnya X-nya itu adalah A. Bagian ordinatnya kita tidak tahu ya. Oke, di sini berarti. Nah, terus yang ditanya adalah berapakah persamaan lingkarannya? Mencari persamaan lingkaran. Konsep dari persamaan lingkaran. Di sini kita bisa tahu persamaan lingkaran dengan melihat pusatnya. Jika lingkaran dengan pusat A, B artinya tidak di 0,0, maka kita punya persamaan lingkarannya adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, di mana A dan B itu adalah pusat dan R itu adalah jari-jari, seperti itu. Nah, karena di soal menggunakan variabel A ini supaya tidak rancu, kita ganti saja. Jangan pakai A sama B, misalkan aja pusatnya X1, Y1. Berarti persamaan lingkarannya X min X1 kuadrat ditambah Y min Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Seperti ini. Nah, berarti tugas kita adalah mencari 1 nilai X1, nilai Y1, dan R. Nah, di sini kita sudah punya X1. X1-nya itu adalah P, bagian pusatnya ini ya. Titik pusatnya yang ada di sini. Nah, berarti kita cari dulu koordinat pusatnya dan juga jari-jarinya. Oke, dari sini kita punya garis ya. Apa yang kita punya? Kita punya garis, kita punya lingkaran. Di sini adalah A, ini titik singgung. Oke. Kita bisa membuat jari-jari di sini. Kita bisa mencari jari-jari, kita hubungkan dari titik singgung ke P. Nah,
Garis yang kita hubungkan dari titik singgung ke P ini disebut juga dengan jari-jari. Nah, seperti ini. Ini adalah R, jari-jari. Di situ A. Kita beri titik di sini, titik singgung ya, titik singgung misalkan aja titik. Misalkan titik pusat itu O, ini P, misalkan titik ini adalah titik Q. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita tahu ya bahwa dari satu kuadran ini, satu kuadran itu besarnya 90 derajat karena sumbu X dan sumbu Y itu saling tegak lurus. Lalu dia dipotong di sini oleh garis Y sama dengan X, di mana kita tahu dia simetri di sini, membagi bagian sebelah kanan dan sebelah kiri ini menjadi dua bagian yang sama. Artinya kita tahu besar sudutnya adalah 45 derajat. Oke. Kita punya informasi ini. Besar sudutnya 45 derajat. Di bagian O. O dan sumbu X itu 45 derajat. Nah, di sini ini besarnya adalah 45 derajat. Nah, karena di sini A ini siku-siku, berarti artinya O ke A itu sama dengan A ke Q. Ini kita beri tanda dia besarnya sama. Berarti kita tahu panjangnya A ke Q itu juga A. Di sini A. Jadi kalau misalkan kita keluarkan, yuk kita besarin aja ya. Sebentar biar bisa kita coret-coret di sini biar kelihatan lebih jelas. Ini gambarnya akan kita besarkan. Oke. Seperti ini ya. Nah, 45 derajat itu posisinya di sini. Ini 45 derajat. Terus kita punya dari O ke A itu panjangnya A, berarti karena ini 45 derajat dan ini siku-siku, berarti sudut giginya ini juga 45 derajat, sehingga dari Q ke A ini tingginya juga A. Berarti di sini ini A. Oke, A, A. Koordinatnya adalah A, A di sini pasti. Kenapa A, A ya? Karena tadi melalui sumbu X, berarti kan koordinatnya pasti X sama dengan Y. A di sini berarti juga A. Lalu kita punya R. Di sini R, di sini A, pusatnya di P. Nah, kita bisa menggunakan aturan segitiga ya untuk mencari panjang garis ini. Kalau kita lihat di sini, OQ bisa kita cari. OQ bisa kita cari. OQ, kita hitung dulu OQ. OQ itu sama dengan A akar 2. Kenapa? Karena kan 45 derajat di sini siku-siku sama kaki. Berarti ini A akar 2. OQ-nya A akar 2. Dari O ke I, Q itu A akar 2. Nah, dari O ke P, nah karena O Q P itu kan garis jari-jari. Jari-jari itu adalah jarak terdekat, sama saja dengan jarak antara pusat ke garis singgung. Nah, gitu ya. R itu sama dengan jarak, bisa dicari dari jarak antara pusat ke titik singgung. Nah, yang namanya jarak artinya kita tahu bahwa titik pusatnya adalah P, titik singgungnya adalah Q. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa PQ pasti tegak lurus dengan garis Y sama dengan X. Di sini berarti tegak lurus. Di sudut Q itu dia tegak lurus. Di situ dia tegak lurus, berarti kita tahu bahwa kita punya segitiga OQP, dari O ke Q ke P. Karena ini tegak lurus dan O-nya 45, berarti kita juga tahu bahwa sudut P-nya di sini membentuk 45 derajat. Artinya kita tahu QP-nya. QP-nya juga A akar 2. Berarti OQ ini sama dengan jari-jari. Oke, kita sudah punya jari-jari. Sekarang kita cari pusatnya. Karena pusatnya di sumbu X, berarti koordinatnya pasti 0, karena Y-nya 0. Nah, karena dia membentuk segitiga sama kaki, OQ dan QP-nya kakinya sama, maka jarak dari O ke P itu 2 kalinya A.
Karena pasti kakinya ini panjangnya sama 2A. Berarti pusatnya adalah 2A, 0. Nah, kita sudah punya pusat, kita sudah punya jari-jari, tinggal kita substitusi ke persamaan lingkaran ini. Berarti kita masukkan X min 2A kuadrat ditambah Y min 0 kuadrat sama dengan R-nya A akar 2 kuadrat. Kita hitung. X kuadrat min 4AX ditambah 4A ditambah Y kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Gini. Kita jadikan satu di sebelah kiri, kita punya X kuadrat ditambah Y kuadrat min 4AX, 4 ditambah 4A ditambah ini 4A kuadrat ya, 4A kuadrat dikurangi 2A kuadrat itu berarti 2A kuadrat sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan lingkarannya. Jadi kita lihat jawabannya X kuadrat tambah Y kuadrat min 4AX ditambah 2A kuadrat sama dengan 0. Sehingga jawabannya adalah yang A.